Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, tadi ada perubahan jadwal, saya mundur sampai jam 2. Karena memang biasanya hari Jumat tidak jam 2. Oke, sebelum dilanjutkan konfirmasi dulu apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Suara saya jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Langsung kita mulai. Jadi kita kemarin berbicara kita membicarakan tentang data kelompok. Bagaimana menyusun data tunggal menjadi data kelompok. Dan mestinya juga coba bagaimana mengubah data tunggal ke dalam data kelompok. Ini dikatakan data berkelompok karena ada kelompok pertama 50 sampai 54, kelompok kedua 55 sampai 59, kelompok ketiga 60, ini 60 mestinya ya. 60 sampai 64, kelompok keempat 65 sampai 69, kelompok ke 5 1 2 3 4 5, kelompok kelima 70 sampai 74. Ini berkelompok sehingga ada 5 kelompok. Karena berkelompok, maka kemudian dinamakan sebagai data berkelompok. Kalau kemarin kita berbicara data tunggal, disajikan dalam bentuk diagram garis, patang, lingkaran, dan seterusnya. Nah ini data kelompok, apakah bisa disajikan dalam berbagai bentuk diagram? Ya, tapi hari ini saya tidak membicarakan secara khusus bagaimana menyajikan bentuk diagram data kelompok ini. Silakan file yang saya bagikan untuk dibaca karena data kelompok bisa disajikan dalam bentuk histogram. Ini yang disajikan ini bentuk histogram, kemudian dalam bentuk poligon frekuensi. Mana poligonnya yang garis? Terus kemudian dalam bentuk oktav, positif ataupun negatif. Nah, silakan dibaca ini yang sudah saya bagikan. Kalau ada yang belum dapat, nanti saya bagikan ulang. Itu. Ya. Oke, demikian untuk penyajian data. Nah, fokus kita, saya ingin berbicara terkait dengan bagaimana menghitung rata-rata, ujian, modus, kuartil, desil, dan seterusnya. Namun demikian, bilang komen lupa bang, yang siang anjing. Sebelum berbicara ke sana, mengulang kembali terkait bentuk seulang terkait dengan istilah yang kemarin kita dapat. Ada batas bawah. Kemarin kita batas bawah kelompok. Batas bawah kelompok. Ya. Yang sudah dimatikan mic-nya jangan dihidupkan lagi. Nanti terkecuali bertanya. Yang mic-nya sudah saya matikan, silakan nggak usah dihidupkan lagi. Oke, lanjut ya. Ada namanya batas bawah kelompok. Apa itu batas bawah kelompok? Batas bawah kelompok itu adalah merupakan nilai terkecil dari masing-masing kelompok. Saya ulangi lagi, batas bawah kelompok adalah nilai terkecil dari masing-masing kelompok. Kalau batas bawah saya singkat BB, nanti silakan menyesuaikan buku-buku yang lain apakah singkatannya BB atau enggak. Yang jelas
notasikan hari ini batas bawah dengan B. Oke. B kecil, B besar silakan saja. Ada 50. Ini merupakan batas bawah kelompok pertama. Kelompok pertama. Ya kan? Ada 55 merupakan batas bawah kelompok kedua. Dan seterusnya kalian bisa menunjuk batas bawah untuk kelompok-kelompok yang lain. Apalagi yang perlu kita ketahui, ada batas atas kelompok. Oke. Batas atas kelompok merupakan nilai terbesar dari masing-masing kelompok. Kalau ini saya singkat BA, boleh saja. Batas atas kelompok pertama berarti ya 54. Ini untuk kelompok pertama. Kelompok kedua ya 59, batas atasnya. Kelompok ketiga 64, kelompok keempat 69, kelompok kelima 74. Sudah mengenal dua hal, batas bawah, batas atas. Apalagi yang perlu diketahui. Jadi penting harus diketahui istilah-istilah ini sebelum kita menghitung rata, median, modus, dan yang lain-lain. Untuk menyajikan dalam histogram, poligon, dan yang lain-lain, ini pun harus diketahui. Tidak boleh tidak. Wajib untuk diketahui, ini syarat wajib untuk diketahui istilah-istilah yang mau saya sampaikan hari ini. Ya. Batas bawah, batas atas, apalagi ada tepi bawah. Tepi bawah, kelompok. Kelompok. Oke, tepi bawah kelompok. Saya singkat TB, boleh. Jadi mari kita sepakati kalau ada notasi TB berarti tepi bawah kelompok. Didapat dari mana? Tepi bawah itu untuk TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ingat-ingat, batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga kalian bisa menunjuk bahwa batas bawah kelompok pertama tentu 49,5. Ini untuk kelompok pertama. Dari mana 49,5? 50 dikurangi 0,5. Kalau disuruh menentukan batas bawah kelompok kedua ya 54,5. Kelompok ketiga 59,5. Kelompok keempat 64,5. Kelompok kelima 69,5. Seterusnya itu cara menentukannya. Batas bawah dikurangi 0,5. Lagi yang perlu diketahui adalah tepi atas. Tepi atas kelompok. Oke. Saya singkat TA. TA. Bagaimana untuk mendapatkan TA? Batas atas ditambah 0,5. Batas atas ditambah 0,5. Batas atas dikurangi 0,5. Batas bawah dikurangi 0,5 itu tepi bawah. Kalau batas atasnya berarti tepi atasnya itu berarti batas atas ditambah 0,5. Oke. Kita lihat nilai tepi bawah, nilai tepi atas kelompok pertama berarti 54,5.
Ini TA, kelompok pertama. Kelompok kedua berapa? Kelompok kedua berarti 59,5. Karena ditambah 0,5. Ditambah 0,5. Nah, oke. Batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas. Apalagi yang perlu diketahui? Yang perlu diketahui lainnya adalah interval, titik tengah. Titik tengah. Titik tengah kelompok. Titik tengah kelompok. Oke, saya sebelum titik tengah interval aja dulu. Interval dulu. Oke, di sini titik tengahnya. Interval atau ada yang menyebut panjang kelompok. Kelompok. Oke. Interval atau panjang kelompok, saya singkat iya. Kalau ada yang pakai P, menyesuaikan saja. Ada beberapa buku yang pakai P. Interval merupakan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 interval. Kita lihat. Intervalnya 54 dikurangi 50 tambah 1. 5. Oke. Ini interval atau panjang kelompoknya adalah 5. Setiap kelompok harus sama intervalnya. Kalau berbeda berarti tidak diperbolehkan. Nah, ulangi lagi, interval itu harus sama. Setiap kelompok panjang atau intervalnya harus sama. Gitu. Ini cara menentukan interval. Batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Atau yang paling mudah tinggal membilang saja. Ada 50, ada 51, ada 52, ada 53, ada 54. Oke, ini 50 sampai 54, 50, 51, 52, 53, 54. Semuanya ada 5. Ini semuanya ada 5, sama saja. Yang dinamakan interval atau panjang kelompok. Ini sama. Kalau dibilang atau membilang dari 50 sampai 54, semuanya ada 5. Ini interval, semuanya sama. Ini cara menentukan interval. Oke, lanjut. Yang diketahui lagi apa? Yaitu tadi yang titik tengah. Titik tengah. Titik tengah kelompok. Atau saya singkat saja XT. Oke, saya menggunakan notasi XT saja. Titik tengah kelompok didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ini masing-masing kelompok itu berbeda karena nilainya berbeda. Silakan nanti tentukan baik dari kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Nah, titik tengah kelompok pertama berarti 50 ditambah 54 dibagi 2. Kalau kalian hitung tentu 52. Ini titik tengah kelompok pertama adalah 52. Titik tengah kelompok kedua ya silakan dihitung sendiri dan seterusnya. Tentu mudah, batas atas, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Atau kalian bisa menunjuk yang berada di tengah ini merupakan titik tengah. Berada di tengah-tengah. Ya, kalau panjang kelompoknya ganjil mudah yang berada di tengah itulah
titik tengah. Bagaimana kalau panjang kelompoknya genap? Saya kasih contoh, misalkan datanya ada 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nah, ini panjang kelompoknya atau intervalnya kan ada 6, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Kalau Anda membilang berarti ada 6 atau panjang atau intervalnya ada. Bagaimana menentukan titik tengahnya? Kalau hanya langsung ditunjuk siapa yang berada di tengah, yang berada di tengah itu antara 52 sampai 53, 52, 53. Sehingga bentuk titik tengahnya 52,5. Silakan saja kalau Anda hitung 50 ditambah 55. Ini kalau ditambahkan kemudian dibagi 2 tentu akan menemukan 52,5. Ya, caranya sama saja, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda langsung menunjuk berarti ada di antara dua data, yaitu di antara 52 sampai 53, yang berada di tengahnya 52,5. Oke, ada batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, interval titik tengah. Ini saya sebutkan lagi, wajib hukumnya untuk diketahui. Karena ini nanti dipakai dalam menghitung rata, median, modus, ataupun yang lainnya. Itu pula untuk membuat histogram, membuat poligon frekuensi ataupun objek. Dengan demikian, saya tidak terlalu banyak dulu, yang penting istilah-istilah ini harus dipahami dulu. Minggu depan kita berbicara bagaimana menghitung rata, median, modus, dan yang lain-lainnya. Hari ini sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Yang sudah hadir Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya, terima kasih. Yang sudah hadir silakan ketikkan nama. Nanti link saya bagikan lewat grup daftar form daftar hadirnya, nanti saya bagikan, saya cocokkan dengan yang kalian ketikkan di kolom chat ini. Kalau yang tidak hadir tapi ngisi form daftar hadir, ya saya hapus. Tetapi kalau mengikuti YouTube, ya saya anggap hadir. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, minggu depan kita lanjut bagaimana menghitung rata data kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.